yang akan memandu kegiatan webinar hari ini sampai dengan selesai. Webinar hari ini bertemakan mengenai melatih siswa menjadi konten kreator melalui pembelajaran sesuai dengan zaman. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Heru Joko Stiono SPD sebagai narasumber kita hari ini. Beliau adalah, kita kenalan dulu ya Bapak Ibu melalui video. Beliau lahir pada tanggal 20 November 1993. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu, kita persilahkan Bapak Heru Joko Stiono untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Baik, halo Bu Lilis, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Baik, saya tidak mau kalah dengan Bu Lilis ya. Saya juga punya siap. Oke. Tidak mau kalah dengan Bu Lilis. Ya, saya tidak mau kalah nih dengan Bu Lilis. Saya juga punya sebuah pantun untuk rekan-rekan yang sudah hadir di yang menjelang sore hari ini. Filsafat Ki Hajar banyak terukir dijadikan wajah pendidikan negeri. Untuk rekan guru yang telah hadir terucap salam dari dalam hati. Itu untuk pantun saya untuk rekan guru yang sudah hadir. Oke, baik. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Pak Heru, silakan. Baik, apakah sudah terlihat Bu Lilis? Iya, jelas. Ada Pak Heru. Baik, rekan guru dimanapun berada, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam webinar ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui webinar ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk rekan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan juga meningkatkan pemahaman kualitas menumbuh kembangkan bakat peserta didik. Perkenalkan, nama saya Heru Joko Stiono. Saya saat ini sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ngawen, itu di Kabupaten Blora. Barangkali ada rekan-rekan yang dari Kabupaten Blora atau yang ingin berkunjung di Kabupaten Blora, silahkan bisa berkabar dengan saya melalui WA atau Instagram saya. Nanti saya ajak jalan-jalan di Kabupaten Blora bersama-sama. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah melatih siswa menjadi konten kreator melalui pembelajaran sesuai dengan zaman. Baik, kiranya mengapa pembelajaran perlu menyesuaikan dengan zaman? Bapak Ibu peserta webinar, barangkali bisa diketikkan di kolom chat. Kenapa sih pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan zaman? Gitu. Nanti akan beberapa chat yang mungkin saya bisa baca. Baik, mengapa pembelajaran harus menyesuaikan dengan zaman? Bisa diketikkan di kolom chat untuk jawabannya. Baik, zaman itu banyak berubah. Mulai dari waktu saya masih di jenjang SD, SMP, dan SMA, seperti halnya ketika Bu Lilis dan rekan-rekan yang lain masih sekolah, kemudian sekarang zaman sudah berubah serba digital, maka banyak aspek dalam kehidupan ini mengalami perubahan. Baik. Baik, hal yang mendasari pembelajaran itu perlu menyesuaikan zaman itu adalah adanya perubahan. Baik, seperti yang dikatakan oleh Melvin Townsend, karena kita hidup di alam semesta yang berubah-ubah, mengapa manusia menantang perubahan? Itu yang dikatakan oleh Melvin Townsend, dan itu diperkuat oleh Yunani Herakleitos, mengatakan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Banyak hal yang berubah dari peserta didik 10 tahun yang lalu juga sampai saat ini. Yang pertama, perubahan itu terjadi yang berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan peserta didik sekarang mengalami perubahan yang begitu signifikan. Siswa saat ini terbiasa berinteraksi dengan digital. Tentunya itu berbanding terbalik dengan kebiasaan siswa dulu. Berikutnya adalah kebutuhan. Siswa sangat suka sesuatu yang viral, kekinian, kemudian
terdokumentasi. Bahkan peserta didik itu suka kalau habis pembelajaran diajak foto itu, mereka sangat menyenangkan, sangat antusias gitu ya, sehingga siswa sangat menyukai, kebutuhan mereka sangat berubah gitu. Kemudian cita-cita. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, ditanya gurunya, Heru coba cita-citanya apa? Dan saya menjawab, saya ingin jadi polisi, dan saya ingin menjadi dokter. Mungkin rekan-rekan yang lain yang kelahiran 90-an juga ketika ditanya cita-cita, menjawab referensi cita-citanya itu seperti itu. Sedangkan ketika saya mencoba memberikan pertanyaan yang sama kepada peserta didik saya, apa cita-cita kalian? Mereka menjawab, saya ingin menjadi programmer, Pak. Saya ingin menjadi YouTuber, Pak. Saya ingin menjadi ahli komputer, Pak. Saya ingin menjadi ahli IT, Pak. Kemudian saya ingin jadi ahli informatika, dan itu tentunya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan cita-cita itu menyebabkan tantangan bagi peserta didik juga berubah. Siswa-siswa lain juga mengalami perubahan, mereka lebih harus menguasai pembelajaran masa kini, yaitu pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia digital. Sebut saja misalkan dalam segi transportasi. Sekarang banyak transportasi yang terintegrasi dengan digital. Kita sebagai guru yang di dalam bidang pembelajaran harus jangan mau menyerah, atau kita tidak bisa pasrah dengan perubahan itu sendiri. Kita memaksakan kehendak kita, seperti moto yang saya sampaikan di slide awal tadi, bahwa jangan bawa murid kita ke masa lalu kita. Kita kadang berpikiran, bahkan saya sendiri berpikiran, dulu ketika saya jadi murid tidak seperti itu. Oh, ternyata itu adalah hal pemikiran yang salah dari diri saya. Menanggapi perubahan zaman itu, saya menggunakan pembelajaran project based learning, di mana itu sudah saya modifikasi. Yang pertama berbasis produk, tentunya. Pak Heru, maaf, layarnya belum berubah, Siap. Pak. Layarnya Ya, belum ini yang bawah sudah terlihat. Yang ini sudah terubah kan, Bu? Yang project based learning ini? belum, Yang Pak. ini Masih tetap sama. masih Di perubahan slide, saja. masih slide pertama malah, Pak. Iya, saya masih di slide pertama ini, Bu. Masuk Pak Heru ya. Oke, lanjut. Yang project, oh baik. Hal praktik baik yang akan saya sampaikan itu project based learning, tentunya yang sudah saya modifikasi, yaitu pembelajaran berbasis produk, kemudian kearifan lokal, kemudian memanfaatkan digital, dan juga terpublikasi. Rekan-rekan guru mungkin sudah sering melakukan pembelajaran berbasis produk. Tentunya hal itu sudah piawai dilakukan oleh rekan guru. Kemudian hal praktik baik yang saya lakukan apa? Saya membuat produk itu berbasis digital dan juga terpublikasi. Sebut saja teks prosedur yang saya akan ceritakan di dalam webinar ini. Dulu pembelajaran teks prosedur siswa hanya praktik di depan kelas, kemudian guru menilai atau siswa lain menilai, dan itu penilaian dilakukan oleh guru dan juga peserta didik lain. Ketika teks prosedur diubah ke dalam konten digital, yaitu bentuk modernnya itu adalah video tutorial, maka video tutorial itu dapat diunggah di platform media massa, media digital, kemudian dapat penilaian dari masyarakat, dari orang tua, dan tentunya itu adalah pembelajaran yang lebih kekinian. Rekan-rekan dapat memanfaatkan banyak media sosial untuk mempublikasi produk siswa. Yang pertama ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada TikTok, ada Wattpad untuk rekan-rekan guru yang memiliki peserta didik piawai dalam menuliskan karya sastra. Mungkin itu bisa dipublish di Wattpad. Yang saya gunakan dan saya sudah lakukan di sini adalah YouTube dan juga di Instagram. Kalau TikTok memang saya belum memasuki TikTok karena saya masih agak enggan, karena di situ masih banyak video-video yang memang anak-anak bebas mengakses di situ. Baik, ini ini contoh video karya siswa yang saya publikasi. Yang atas ini musikalisasi puisi. Ini anak-anak membuat proyek musikalisasi puisi. Izin Pak Heru. Baik, Bu. Maaf, ini layarnya hanya judul Pekan Komunitas Rentak Berbagi, Pak. Tidak ada tampilan apa-apa. Belum bergeser. Oh iya, iya. Mungkin boleh di stop share, kemudian share ulang ya, Kak ya. Baik, saya stop share dulu. Baik. Saya share screen lagi. Baik, apakah sudah terlihat, Bu?
Ada Sudah, Pak Heru. Klik berbagi aja Pak Heru yang atas. ya ditampilkan secara full mungkin Pak. Ya. Sudah? Belum Pak. Sudah terlihatkah? Atau bisa dibantu untuk tim PIC untuk Boleh menampilkan saya slide saya? Boleh saya bantu ya Pak? Baik, silahkan Bu. Next lagi, berikutnya. Baik, berikutnya. Baik, sebelumnya dulu, Kak. Baik. Ini ada, saya lanjut Bapak Ibu, ada 4 contoh karya siswa yang sudah terpublikasi di media massa, media digital, yaitu ada YouTube dan juga Instagram. Di atas ini ada musikalisasi puisi. Ini saya lakukan, proyek ini saya lakukan di tahun 2015 malah. Dan video itu masih sampai sekarang. Ketika saya bertemu dengan mereka, saat ini mereka sudah kuliah dan mereka, wah Pak Heru ini videonya saya masih ada ternyata ketika mereka reunian, ketika mereka reuni kemudian mereka menonton video ternyata mereka bisa dijadikan sebagai bahan candaan ketika reuni. Hal itu adalah salah satu keuntungan ketika kita mempublish video kita di dunia maya, ternyata kita dapat manfaatkan kapanpun dimanapun kita berada. Baik. Lanjut ke slide berikutnya. Baik. Ada 3 alur yang saya lakukan dalam melatih siswa menjadi konten kreator. Yang pertama itu adalah pelaksanaan proyek. Hal ini tentunya biasa dilakukan di dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu ada sosialisasi, kemudian aktualisasi, kemudian pembimbingan dan produksi. Pada tahap sosialisasi ini saya memberi informasi kepada peserta didik bahwa kita akan melaksanakan proyek dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dengan produk akhirnya adalah video tutorial. Kemudian aktualisasi, kemudian aktualisasi ini kemudian karena saya sendiri konten kreator, saya berusaha memberikan penanaman kepada mereka, ini loh keuntungan menjadi konten kreator, kemudian contoh-contoh produk yang ada di YouTube itu seperti apa, kemudian video tutorial itu ternyata juga banyak diminati oleh penonton di dunia maya, sehingga ketika anak-anak itu kalian piawai dalam membuat konten, tentunya itu akan menjadi sebuah keterampilan yang sangat luar biasa, dan itu tentunya menjadi hal yang sangat dibutuhkan mereka atau peserta didik di kehidupan yang akan datang. Kemudian foto yang atas ini adalah pembimbingan, jadi saya ketika pembelajaran itu, saya setelah selesai melakukan sosialisasi dan juga aktualisasi, saya melakukan pembimbingan. Biasanya saya pembimbingan sering di luar kelas, bisa di bawah pohon, kemudian di aula, dan itu tempat-tempat yang nyaman untuk mereka saling berdiskusi, menyiapkan alat-alat untuk produksi produk, seperti itu. Kemudian terakhir di proyek itu ada produksi produknya. Kemudian setelah produk dari proyek itu selesai, saya memberi waktu kepada peserta didik untuk mempublikasi itu di dunia maya. Sebut saja di YouTube. Bahkan kemarin saya baru mendapat laporan dari siswa saya. Ini yang video di siswa saya ini yang tengah ini baru selesai 4 hari yang lalu, dan dalam jangka waktu 1 hari anak-anak itu bisa mempublish video itu sampai ditonton lebih dari 600 viewer gitu. Itu artinya mereka sangat antusias dan mereka membanjiri dengan chat-chat orang tuanya, dengan grup-grup, bahkan ada yang menyampaikan sampai ke grup RT orang tuanya, itu mereka publish supaya untuk menonton, dan itu hal yang sangat luar biasa. Barangkali anak-anak saat ini sering menggunakan HP untuk bermain game, kemudian kegiatan-kegiatan kurang produktif. Saya sedikit memberikan opsi kepada mereka untuk berlatih berkarya. Kemudian tak lupa di akhir rangkaian itu ada yang namanya gelar karya dan juga apresiasi. Gelar karya ini semua video kita tonton bersama-sama, kita evaluasi apa kekurangannya, apa keunggulannya. Kemudian yang terakhir adalah pemberian apresiasi. Tentunya peserta didik
untuk melatih peserta didik merasa tertantang dan juga memiliki jiwa kompetisi yang harus kita gali gitu. Saya mengadakan kompetisi dan juga memberikan reward kepada peserta didik. Video terbanyak, nanti ada video like terbanyak, kemudian video terbaik, kemudian video like terbanyak dan juga viewer terbanyak, saya beri reward kepada mereka. Tentunya itu menjadi sebuah motivasi bagi mereka untuk membuat produk sebaik mungkin dan juga publikasi seluas-luasnya. Baik, selanjutnya Kak. Baik, sebelum inovasi pembelajaran yang dilakukan, misalkan anak hanya melaporkan itu dalam bentuk buku atau mereka menulis di dalam lembaran gitu ya. Kemudian ini diibaratkan wajah anaknya itu kurang antusias, kurang semangat karena mereka produk mereka hanya terdokumentasi dalam bentuk kertas saja. Kemudian berikutnya. Foto berikutnya Kak. Ya. Berikutnya produk mereka dimuat di media massa, didigitalkan, diviralkan, kemudian dipublikasi seluas-luasnya. Hal itu menambah keceriaan mereka dan tentunya itu adalah pembelajaran yang kekinian, sehingga mereka suka dan juga semangat untuk membuat produk sebagus mungkin dan juga itu melatih kerjasama, kemudian melatih kepiawaian digital mereka yang itu sangat penting untuk kehidupan di masa datang. Jadi anak-anak ini sekarang dalam membuat produk digitalnya sudah mulai terpublikasi di media massa. Selanjutnya Kak. Baik, dampak yang dirasakan dari pembelajaran berbasis konten ini itu yang pertama bagi siswa. Pembelajaran tersebut siswa menjadi cakap digital yang tentunya tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika mereka cakap digital itu akan sangat penting bagi ketika mereka dewasa itu bisa menghadapi zaman yang serba digital ini. Bahwa kan karena sekolah saya berada di desa, kemudian coba orang tuamu ada yang jualan tidak? Oh ada, ternyata ada yang jualan keripik singkong. Kemudian coba keripik singkongnya itu divideokan atau dibuat foto yang menarik, kemudian dipublish di Instagram. Itu tentunya mereka akan memiliki produk-produk orang tuanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada yang dilakukan dengan publikasi secara konvensional. Kemudian menemukan dan melatih bakat. Melalui pembelajaran berbasis konten ini, saya menggali ada beberapa siswa, oh ternyata anak ini tidak piawai dalam berbicara misalkan. Karena di dalam pembelajaran teks prosedur yang saya praktikkan bersama anak-anak, tidak semuanya harus ngomong di depan kamera, tidak. Oh ada anak yang piawai dalam editing, ada anak yang piawai dalam kamera misalkan, pengambilan gambar gitu. Kemudian ada yang suaranya bagus, dia tidak membuat teks tapi dia mengisi suara, itu juga melatih bakat peserta didik dan itu merupakan implementasi dari salah satu pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak yang suka menulis, ada yang anak suka berbicara, ada yang suka mengambil gambar seperti itu. Kemudian tentunya itu bagi siswa itu dapat melatih kerjasama karena pembelajaran proyek ini berbasis kelompok dan tentunya mereka harus saling bekerja sama untuk mendapatkan produk yang terbaik. Kemudian kepercayaan diri dan Bapak Ibu, berbicara di depan kamera itu ternyata lebih sulit ketika siswa berbicara di depan kelas ya. Untungnya kalau di depan kamera itu peserta didik bisa mengulangi berkali-kali gitu. Ketika salah mereka bisa mengulangi lagi. Dan yang terakhir dampak bagi siswa adalah melatih berkompetisi tadi. Mengapa saya memberikan reward bagi produk yang memiliki like terbanyak atau viewer terbanyak itu karena saya ingin menumbuhkan jiwa kompetisi bagi mereka. Kemudian bagi guru, kemudian ternyata dampak yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Saya dapat menyimpan hasil belajar siswa lebih mudah. Artinya apa? Tadi ketika saya sudah tahun 2015 saya sudah mempraktikkan ini dan saat ini saya masih bisa mengambil produk itu untuk saya muatkan di sini dan itu saya screenshot baru beberapa hari yang lalu. Tentunya ketika tidak dipublikasi di media sosial hal itu tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan karena sering hilang atau tertumpuk-tumpuk.
Seperti itu. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Ketika sudah pada tahap pembimbingan, saya itu pembelajaran tinggal ke kelas, kemudian melakukan pembimbingan, siswa sudah aktif sendiri untuk menyiapkan produk sebaik mungkin. Hal itu saya rasakan bahwa saya bisa menempatkan diri sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator ketika melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan membuat konten-konten digital. Kemudian bagi orang tua, yaitu penggunaan gawe anak lebih positif karena orang tua di tempat saya khususnya banyak yang mengeluh siswa-siswa banyak menggunakan HP ketika di rumah dan itu untuk kegiatan yang kurang produktif, dan melalui kegiatan yang berbasis digital ini bisa memberikan opsi kepada anak tidak hanya bermain game tetapi juga melakukan pembelajaran yang produktif gitu. Kemudian siswa orang tua mengetahui produk siswa ini harusnya. Jadi yang ketika pembelajaran dilakukan di sekolah melalui teks saja, orang tua tidak tahu produknya seperti apa ya. Melalui video ini, ketika sudah diunggah di YouTube, anak itu malah bekerja sama dengan orang tua untuk mendapatkan viewer banyak gitu. Bu, ayo Bu, bantu share video ini teman-teman, misalkan klub senam atau ibu-ibu PKK ibu untuk mendapatkan viewer banyak Bu. Ya, itu adalah orang tua bisa mengetahui produk siswanya seperti ini. Bahkan ketika saya menyimpan nomor-nomor orang tua, banyak yang mengunggah di story WA mereka, ini loh produk anak saya, minta tolong di like atau ditonton gitu. Kemudian evaluasi dan apresiasi belajar, melalui itu orang tua juga bisa memberi komentar, bagus nak, seperti itu, atau memberikan apresiasi berupa like, itu sudah luar biasa gitu. Karena peserta didik sekarang kan banyak ingin mendapatkan jati diri mereka dan ingin diakui melalui viewer yang banyak, juga like yang banyak, itu mereka merasa bangga dan mereka mendapatkan porsi di mana mereka dihargai seperti itu. Kemudian dampak yang terakhir adalah bagi sekolah Bapak Ibu, sarana branding sekolah. Coba Bapak Ibu ketika buka Google diketik nama sekolahnya, kemudian di enter apakah sekolahnya itu ada di 10 peringkat teratas atau tidak. Dan saat ini ketika saya mengklik di YouTube, mengetik di YouTube SMP Negeri 1 Ngawen itu banyak-banyak video dari sekolah kami yang muncul. Tentunya itu adalah sarana branding sekolah yang sangat luar biasa, supaya sekolah juga mempunyai image yang bagus di masyarakat, seperti itu. Baik, lanjut untuk slide berikutnya. Ya, ini foto dokumentasi yang saya lakukan. Yang pertama media ya Bapak Ibu. Saya membuat media itu sendiri. Jadi ada media teks prosedur saya buat sendiri, sekaligus saya ingin memperkenalkan kepada anak, oh seperti ini loh teknik membuat videonya. Setelah itu ini pembimbingan yang di sebelah kanan atas, saya melakukan pembimbingan di aula. Ketika pembimbingan itu sebelum mereka take video, anak-anak itu praktik di depan saya, kemudian saya beri masukan, oh suaramu kurang seperti ini, oh nanti pengambilan kameranya dari sudut ini, kemudian praktik mereka pada saat itu mereka membuat video di satu tempat, kemudian direkam seperti itu. Kemudian pembelajaran ini pembelajaran yang saya lakukan untuk pertemuan pertama kedua, saya memberikan informasi teori bagaimana teks prosedur, apa itu video tutorial, apa itu konten-konten digital itu bagaimana. Kemudian di tahap persiapan ini peserta didik mencari referensi video yang bagus itu seperti apa, kemudian opening di dalam video di YouTube itu seperti apa, closingnya seperti apa, dan terakhir ini adalah foto saya dengan peserta didik. Ini ada map-map warna biru, ini adalah buku panduan atau buku pegangan peserta didik, mulai dari teksnya ada di situ, kemudian ketika saya melakukan pembimbingan ada catatan-catatan saya masukkan di situ sekalian, kemudian ketika mereka teks opening, teks closing itu mereka susun di situ semua. Jadi ketika saya membuka itu, saya sudah mengetahui oh proses alurnya dari awal sampai akhir seperti ini. Itu untuk menilai mereka dari segi proses selain dari segi produk. Baik, selanjutnya Kak. Baik, ini refleksi yang saya lakukan. Saya mengetahui siswa memiliki kecakapan digital yang kurang dan etika bermedia sosial yang masih kurang. Melatih siswa menjadi konten kreator yang terintegrasi dalam pembelajaran membantu mereka menghadapi tantangan zaman digital. Kemudian saya baru tahu jika siswa ternyata cepat mempelajari aplikasi digital seperti perekaman, editing video atau gambar, dan teknik publikasi di media sosial.
mulanya saya itu agak anak-anak ini bisa tidak ya, karena mereka mungkin pertama kali melakukan editing gitu ya, ternyata kemudian ketika saya melihat hasilnya ternyata itu di luar ekspektasi saya. Mungkin kalau mereka, bagi saya mau untuk mempelajari aplikasi baru itu membutuhkan beberapa waktu gitu ya, tetapi ternyata peserta didik itu sangat mudah adaptif dengan hal-hal yang baru, termasuk salah satunya adalah ketika ada aplikasi editing video atau aplikasi perekaman video, mereka itu cepat menyesuaikan dan mereka lebih mudah menguasai daripada saya sendiri gitu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, Kak. Baik. Ini yang paling buat saya menarik, Bapak Ibu. Ini perkataan peserta didik saya seperti ini. Saya merasa tertantang dan ingin membuat produk terbaik. Pembelajaran lebih seru dan menyenangkan. Aslinya banyak yang harus dikerjakan, tapi saya dan teman merasa tidak memiliki banyak tugas. Jadi ketika saya melakukan wawancara kepada peserta didik pasca pembelajaran, proyek ini aslinya kan hal yang mereka persiapkan untuk membuat produk itu kan banyak ya. Tetapi karena mereka asik dan sangat antusias, itu mereka merasa tidak memiliki beban gitu. Bahkan mereka bisa mengatakan bahwa Pak Heru tidak pernah memberikan tugas gitu ya, tetapi karena tugasnya itu satu, yaitu apa, menyelesaikan produk mereka, dan itu jangka misalkan 2 bulan, 1,5 bulan, 1 bulan, nanti bergantung dengan waktu yang disediakan oleh rekan-rekan guru seperti apa, dan itu tentunya lebih seru dan lebih menarik antusias siswa untuk lebih belajar. Baik, berikutnya. Baik, ini yang terakhir dari saya. Ini foto saya dengan peserta didik saya, ini kelas 7H. Suatu kata-kata dari saya, proses belajar mengajar hanyalah istilah. Sejatinya kita, siswa dan guru sama belajar. Siswa belajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan hidup, guru belajar untuk memfasilitasi, menemukan, dan mengembangkan bakat siswa. Itu praktik baik yang saya sampaikan melalui webinar ini. Terima kasih telah menyimak. Saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Lilis untuk dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Pemaparan ilmu yang juga pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Yang telah kita terima hari ini dari Pak Heru. Dan saya tambahkan sedikit ya Pak Heru, bahwa betul sekali kita di zaman sekarang ini, anak-anak kita itu yang disebut dengan anak didik kita itu adalah generasi Z ya, mereka anak milenial, Z ya, Z ya, milenial. Jadi kita tidak bisa memaksa anak didik kita itu untuk berhenti tidak menggunakan gawe ya. Jadi kita sebagai guru harus mencari inovatif atau inovasi bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan memang sangat luar biasa Pak Heru itu ilmu baru ya, bahwa kita itu selain, jadi dari tadi hasil pemaparan Pak Heru bisa kita ambil kesimpulan ya Bapak Ibu guru hebat, bahwa itu merupakan kita di situ juga kita telah mempersiapkan anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk belajar menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri, mandiri. Soalnya itu kan bisa termasuk ke inovasi, mereka dituntut untuk berpikir kritis, bernalar kritis dan mandiri. Nah, yang salah satunya itu juga termasuk pada proyek Profil Pancasila, yaitu proyek kewirausahaan ya Pak Heru, begitu ya. Nah, siap, baik Bu. Bapak Ibu, izin share screen. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab ya, kita apakah udah atau dibantu sama PIC teknis untuk share screen? Udah tampil, Pak Heru? Belum, Bu. Belum.
Boleh dibantu sama PIC teknis aja, Pak Idan. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, pastikan dulu Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air untuk mengisi 2 tautan ya, yang mungkin sudah di share ya sama PIC teknis di kolom chat ya. Dan jangan lupa Ibu Bapak itu masuk di tautan tersebut untuk mendapatkan voucher-voucher yang telah disebutkan di awal tadi. Lanjut, Pak, next. Baik, Bapak Ibu, kita buka ya sesi interaktif kita, yaitu tanya jawab. Yang akan bertanya silahkan raise hand. Udah banyak, Pak Heru? Banyak sekali nih. Ya, Bu. Mungkin bisa dibuka 2 penanya dulu, nanti saya jawab. Kalau masih ada sisa waktu, saya jawab 2 pertanyaan lagi. Oh iya, tapi bagi yang misalkan tidak kebagian ya jangan apa ya, jangan merasa berkecil hati. Jangan merasa berkecil hati. Ibu Bapak bisa nulis di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Nanti bisa kita ambil beberapa pertanyaan dari kolom chat Zoom juga ya, Pak Heru. Seperti itu. Siap, ya? bisa, Bu. Iya, baik. Untuk sekarang langsung saja ya kita ke yang right hand. Yang right hand ini ada di layar saya udah kelihatan Pak Nurohana ya. Nurohana. Silakan Pak pertanyaannya. Pak Nurohana dari SMA Pak Nurhana atau ke Pak Dikaribani kalau Pak Nurhana tidak itu. Halo. Nah, Pak Nurhana. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ibu Nurhana, ya. Maaf. Nurhana ya. Ada tugas tadi. Iya, enggak apa-apa. Nurhana ya, maaf. Nurhana, Ibu. Ibu ya. Pertanyaan saya untuk siapa? Pak Heru ya? Ya, Pak Heru. Ya, Pak Heru, Bu. Iya. Saya dari SMA Negeri 4 Pangkep. Iya, saya setuju sekali Pak bahwa siswa itu bisa kita ajari konten kreator. Masalahnya Pak, kalau di tempat-tempat yang ini Pak, yang menjadi kendala itu kalau tempat-tempat yang jaringannya yang susah. Nah, itu bagaimana kita mengantisipasinya dengan yang seperti ini? Alhamdulillah ada beberapa guru memberikan tugas kepada siswa. Yang terkendala itu biasa pada saat mau dikirim biasanya itu siswa. Itu bagaimana itu Pak mengantisipasinya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Satu pertanyaan lagi Bu Lilis. Satu lagi aja. Disimpan dulu. Nah, silahkan selanjutnya. Pak CP. Bentar. Dari sini aja Pak Ibu Nurrohana sudah ya? Tidak ada. Mana sih Pak Heru? Tidak ada lagi yang raise hand kalau di layar saya tidak kelihatan. Atau kita ambil dari kolom chat dulu atau gimana Pak Heru? Masih ada nggak?
Kalau di layar saya nggak kelihatan yang raise hand lagi. Tadi ada sih Pak siapa, tapi sekarang nggak ada. Masih di mute. Nah, masih di mute, buka mute. Nah, Pak Heru. Oh iya, ada Kak, saya ambil dari ini juga ada, saya ambil dari kolom chat. Zoom ya. Baik. Uh-uh. Pertanyaan pertama dari Bu Nurhana, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa, Ibu. Terkait dengan jaringan di dalam pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk digital yang saya lakukan, itu jaringan dibutuhkan hanya ketika mengunggah produk digital ke media sosial. Jadi hal itu pun bisa difasilitasi ketika mereka di sekolah membawa produk mereka, kemudian mereka mengunggahnya di sekolah itu. Tentunya jaringan memang menjadi kendala yang luar biasa karena geografis Indonesia yang begitu luas sehingga tidak memaksimalkan jaringan itu tersebar seluruh Nusantara gitu. Tetapi itu tentunya tidak mengurangi semangat rekan-rekan guru untuk menyisipkan pembelajaran digital kepada peserta didik. Teknik saya tadi, saya apalagi dalam proyek yang saya lakukan itu kan berbasis kelompok ya. Jadi tidak semua peserta didik, misalkan saya ada setiap kelompok ada 6 siswa, tidak semuanya membutuhkan jaringan. Mungkin produk bisa dibawa ke peserta didik yang rumahnya memang jaringannya lebih bagus. Kemudian tadi juga saya sempat membaca pertanyaan di kolom chat itu, Ini bagaimana untuk Pak Heru. mengatasi Ada dari Pak Sugianto ya, SMPN 15 Yeah. Cilegon. Ini pertanyaannya Pak Heru seperti ini. Bagaimana cara membuat media kreatornya? Ya, saya juga penasaran Pak Heru. Baik, terima kasih Bu Lili sudah membacakan. Saya lanjut sedikit membahas tentang pertanyaan Bu Nurhana dulu. Tadi terkait ada yang tidak semua siswa memiliki gawai, itu bagaimana gitu ya. Jadi di awal saya melakukan pemetaan atau pembuatan kelompok saya tidak berdasarkan bebas atau acak. Saya harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Oh, mana sih anak yang mempunyai gawai, kemudian mana anak yang tidak mempunyai gawai, sehingga bisa terhindari sebuah kelompok yang semua anggotanya tidak memiliki gawai. Sekolahan saya pun berada di kecamatan yang tidak begitu besar, jadi tidak semua anak juga memiliki gawai. Teknik saya untuk menyelesaikan proyek ini tadi, saya harus membuat kelompok di mana saya memfasilitasi anak-anak yang punya gawai itu, saya data siapa saja, sehingga terhindarilah di sebuah kelompok itu tidak ada yang memiliki gawai. Karena gawai hanya digunakan untuk melakukan perekaman dan juga editing gitu. Kemudian pertanyaan tadi dari Pak siapa Bu, untuk membuat kreatornya gitu ya. Baik. Bapak Ibu mungkin memang perlu sebuah pemikiran yang kreatif gitu ya. Ketika teknik saya untuk anak-anak piawai dalam membuat konten itu, tentunya saya mempertimbangkan materi yang harus mereka kuasai apa gitu ya. Tadi saya menceritakan teks prosedur, anak itu membuat video tutorial. Ketika saya membelajarkan teks deskripsi, anak bisa mencari foto, kemudian mereka tulis deskripsinya di Instagram, diunggah di Instagram. Kemudian mungkin untuk kreator juga mungkin editingnya juga ya, editing tadi juga sedikit menyinggung, ada yang bertanya terkait aplikasi yang digunakan gitu ya. Siswa sekarang banyak aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh peserta didik, itu ada misalkan mereka juga langsung dari TikTok pun bisa, langsung dari Instagram untuk mengedit video juga ada snack video, kemudian ada aplikasi Tapcut gitu kalau misalkan di Play Store itu juga banyak. Tetapi peserta didik saya ajari untuk menggunakan Filmora gitu ya. Jadi mereka latih, apalagi di kelas 7 sekarang di kurikulum Merdeka itu anak-anak sekarang sudah ada kembali pembelajaran TIK.
tentunya itu bisa dimanfaatkan oleh para didik dan juga perlu koordinasi dengan guru TIK supaya disisipkan materi editing video. Juga pun saya memfasilitasi peserta didik ketika ingin melakukan editing di sekolah di lab komputer itu saya memperbolehkan. Jadi memang saya pembelajaran bahasa Indonesia, tapi saya sering mengajak peserta didik itu ke lab komputer supaya mereka lebih terbiasa dengan barang-barang digital. Tujuannya tadi untuk melatih peserta didik supaya membuat konten itu lebih menarik seperti itu, Bu. Jadi itu teknik yang saya lakukan. Pun saya mencontohkan karena ini loh nak, saya Pak Heru juga buat konten seperti ini untuk pembelajaran. Gitu. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa dibuka lagi pertanyaan. Barangkali ada yang resen, bisa open mic. Baik, Pak Heru, terima kasih. Kita ke Ibu Erni Sarif nih yang udah raise hand dari tadi. Selamat siang, Bu Erni Sarif. Silahkan pertanyaannya, Bu. Satu lagi ya, Pak Heru, kesempatan untuk tanya jawab. Waktunya sudah mau habis. Oke, terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalkan saya Erni Sarif dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya. Mengajar di SMPN 71W. Bapak Heru, terima kasih atas pemaparannya, sangat memotivasi sekali. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang Bapak paparkan. Betul sekali bahwa siswa itu harus mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, sebenarnya sudah ditanyakan oleh penanya lain dalam kurang lebih seperti ini. Saya kan mengajarnya di sekolah satu atap ya, Pak. Di sana yang pertama siswa-siswanya tuh anggap saja memang pada umumnya dari desa, karena memang itu tepatnya di desa. Di sana di samping jaringan tidak stabil, Pak, pada umumnya memang siswa itu belum memiliki kayak laptop. Tapi kalau untuk HP 50% sudah memiliki. Nah, gimana cara saya memulai seperti metode yang Bapak lakukan dalam pembelajaran matematika supaya juga bisa menyenangkan dengan memanfaatkan fasilitas yang seadanya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Erni atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, ini langsung saya jawab, Bu Lilis. Lanjut, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Erni. Sedikit cerita, Bapak Ibu. Pertama, ketika saya melakukan proyek ini, ketika saya baru datang di sekolah saya di Kabupaten Blora, itu saya belum mengetahui sepenuhnya apakah siswa itu memiliki gawe atau tidak. Yang saya lakukan apa? Mereka praktik di depan kelas, yang biasanya tidak perekam ketika dilakukan saya dulu. Kemudian saya menggunakan gawe saya untuk merekam itu. Jadi saya memanfaatkan gawe saya untuk melakukan perekaman praktik atau produk yang dilakukan oleh peserta didik saya. Di semester atau tahun berikutnya, saya mengetahui, oh ada ternyata anak-anak di sini sudah beberapa sebagian besar memiliki gawe, yang akhirnya saya ubah teknik proyek saya bahwa mereka harus melakukan perekaman secara mandiri. Itu tekniknya salah satunya seperti itu. Kemudian terkait dengan fasilitas di sekolah bagaimana gitu, Bapak Ibu. Bahkan saya juga menyediakan tadi ya, ketika di sekolah sudah ada sarana komputer misalkan, itu disediakan alat atau komputer yang mana situ sudah terinstal editing video, sehingga anak bisa melakukan latihan editing di situ. Bahkan saya sangat memungkinkan seperti ini. Media pembelajaran yang saya pakai, video tutorialnya itu adalah cara mengedit video di YouTube. Itu sangat banyak. Jadi ketika anak-anak itu bertanya, Pak, cara ini seperti apa ya? Coba sini HP-mu, kemudian ketik ini cara mencerahkan video atau membuat audio bagus. Coba ketik di YouTube. Oh, ternyata ada gitu ya. Jadi anak-anak itu terkadang kita tahu bahwa di YouTube itu ada banyak hal yang mereka harusnya dapatkan, tetapi mereka belum punya pemikiran ke arah sana, sehingga kita perlu memberikan kata kunci. Cara ngedit video di aplikasi ini banyak di YouTube, coba dibuka. Jadi media yang saya gunakan pun selain tadi cara membuat, misalkan saya kemarin praktik cara membuat lontong tahu, kemudian di video berikutnya saya memberikan video tutorial cara editing video gitu. Jadi bisa diintegrasikan seperti itu.
Kemudian terkait dengan pembelajaran matematika gitu Ibu. Memang saya rasa memang semua hal bisa, semua pelajaran bisa dibuat pembelajaran berbasis konten ya gitu. Tinggal sekreatif kita, misalkan saat ini di YouTube juga banyak teknik-teknik mudah menyelesaikan soal-soal matematika, atau mereka praktik membuat alat peraga dan itu divideokan. Kemudian misalkan media pembelajaran yang lain, kemudian membuka banyak referensi yang bisa kita lihat di YouTube. Apa sih konten matematika yang paling banyak disukai? Mungkin kita bisa, oh ini cocok nih untuk pembelajaran ini, sehingga ini memungkinkan untuk diberikan siswa proyek untuk membuat produk berbasis digital gitu ya. Tidak hanya berupa video di YouTube saja, seperti yang saya contohkan tadi ketika saya mempelajarkan teks deskripsi atau teks eksplanasi, anak-anak memfoto hujan, diupload di Instagram, kemudian di caption urutan terjadinya hutan, eksplanasinya seperti apa, itu pun juga masih bisa dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu, dan juga menanggapi pertanyaan dari Bu Erni Sarif yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Lilis selaku moderator. Halo Bu Lilis. Baik, Apakah? baik Pak Heru. Ya sayang sekali ya pemaparan penjelasan yang sangat luar biasa ya Bu Erni, bisa diterima ya Bu Erni. Sayang sekali Bapak Ibu, waktu sesi tanya jawab ini sudah berakhir ya, dan hampir Bu Lilis habis ya. minta mohon ya sedikit informasi bagi rekan-rekan yang menginginkan modul ajar proyek membuat video tutorial produk digital yang saya lakukan, itu saya sudah unggah di PMM, ketik aja modul teks prosedur. Jadi yang saya praktikkan dan saya praktik baikan melalui webinar ini ada modulnya, dan saya sudah unggah di PMM. Barangkali rekan-rekan mau mencoba untuk mempraktikkan, bisa menggunakan referensi yang modul yang saya miliki yang sudah saya unggah di PMM. Itu saja Bu Lilis, terima kasih. Baik Pak Heru, terima kasih informasinya. Baik Bapak Ibu, sayang sekali ya sesi tanya jawabnya sudah habis, dan sekali lagi terima kasih Pak Heru untuk waktu dan berbagi praktik baiknya yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Semoga praktik baik yang telah di-share oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sesi terakhir, saya bacakan pantun dulu ya buat Bapak Ibu guru hebat